warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya adalah mahasiswa di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor peserta 2015 01 83 96 20. Hari ini Senin 4 Desember tahun 2023 saya melaksanakan uji kinerja, yaitu kegiatan pembelajaran. Saya hari ini akan melakukan pembelajaran pada kelas 11 APHP di SMKN Jawa Tengah di Pati dengan materi mengidentifikasi karakteristik sayuran dalam satuan produksi. Demikian video pembelajaran saya. Grup siap, gerak. Awal siswa SMK Negeri Tengah kelas 11 APB jumlah 18 lengkap siap melaksanakan kegiatan. Laksanakan. Untuk mulai kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Serah terima, gerak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semangat ya. Jadi untuk masa depan kita harus selalu semangat. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini, saya absen dulu. Jumlah 18 ya, lengkap ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah sudah lengkap, hari ini sehat, ya, sehat jasmani, rohani, ya. Untuk hari ini bisa kita lanjutkan kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran, sudah kita lakukan untuk absensi. Kita coba lihat video ya, yang tidak sampai. Ya, nanti kita akan tahu proses bagaimana nanti tujuan pembelajaran kita pada siang hari. Halo teman-teman, hari ini aku memetik-petik beberapa jenis sayuran untuk dibuat urap dan sayur santan sebagai lauk buka puasa. Yuk ikut aku. Sekarang aku lagi di ladang jagung, mau ke ladang kakek aku. Di sini baru mulai panen jagung. Selain jagung, masyarakat di sini juga menanam sarikaya dan jagung mente. Ada juga beberapa jenis sayur untuk lauk sehari-hari. Pertama, aku memetik daun ketimus. Daun ketimus ini rasa dan aromanya khas banget. Bisa dicocol sambal maupun diurap. Daun ketimus bisa dimakan mentah tanpa harus direbus. Selain daunnya, buahnya juga enak. Ini adalah pohon cabai tandan. Ini termasuk langka karena hanya ada di hutan.
lanjut jalan lagi. Karena sekarang lagi musim hujan, pertumbuhan mentimun di sini nggak bagus. Bentuk buahnya juga nggak sempurna. Jadi hanya untuk konsumsi pribadi aja. Kalau dijual mungkin nggak bakalan laku. Selanjutnya aku memetik kacang panjang. Nah, kalau ini double kacang panjang. Cuma balik lagi, karena lagi musim hujan, buahnya nggak ada yang sempurna. Tahun ini rata-rata hampir gagal panen di ladang. Kebetulan juga ada pare yang berbuah, jadi aku petik-petik aja. Teman-teman di sini pasti banyak yang nggak suka pare karena rasanya yang dominan pahit. Tapi buah pare bagus loh sebagai obat malaria. Nah, kalau yang ini buah gambas. Kalau di daerah aku namanya kerupuk, teman-teman. Kita pilih yang masih muda ya. Kalau yang tadi sengaja dibiarkan karena butuh bibit. Buah gambas mau diolah apapun tetap enak. Teksturnya cukup lunak, jadi nggak ada bibit yang dibuang. Saya yakin setiap hari hampir kita mengkonsumsi sayuran. Ya, sayuran ini itu luar biasa banyak jenisnya, luar biasa banyak jenisnya. Dan kita insya Allah setiap hari mengkonsumsi apa yang disebut dengan sayuran. Ya. Dan nanti di sini kita akan mempelajari atau mengidentifikasi tentang jenis-jenis sayuran. Ya. Oke, kita lihat. Tujuannya, yang pertama tujuan kita siang hari ini mempelajari yang pertama, nanti kita akan mengetahui siswa dapat menganalisis karakteristik sayuran segar dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan sayuran segar berdasarkan tingkat kemudahan, rusak daya tahan, kesamaan sifat agronomi, kemiripan sifat lainnya. Ya, nanti setelah ini kita akan bagi kelompok, ya, kita akan mengerjakan suatu video. Ayo, hitungan 1 menit. Ayo. Oke, untuk semangat kita coba satu kali ngomong semangat, ngomong semangat. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Jadi sudah terbentuk. Sekali lagi, situ kelompok berapa? 1, ini 2, ini berapa? 3, ini berapa? Ada 4 kelompok. Oke, silakan masing-masing kelompok apakah sudah memegang materi yang sudah. Nah, oke ya. Coba kita lihat di sini untuk materinya. Jelas tadi sudah kita sampaikan ya. Yang pertama Pak, tujuan kita nanti akan tahu tentang menganalisis karakteristik sayuran segar dengan tepat. Oke ya. Terus kemudian apa? Siswa dapat mengklasifikasikan sayuran segar berdasarkan tingkat kemudahan, usaha atau daya tahan, kesamaan sifat agronomi, kemiripan sifat lainnya dengan tepat. Nah, oke. Lanjut. Nah, oke ya. Kita buka pada buku materi ringkasan yang ada di meja kalian, sudah ada satu-satu mewakili ya. Di situ udah ya. Udah. Oke, udah ada. Nah, kita lihat. Yang pertama kita akan bahas tentang sayuran. Tadi kan identifikasi ya. Nah, oke, pengertiannya. Kita nanti akan bahas tentang pengertian, penggolongan, mutu, pigmen dalam sayuran dan produk ini. Ya, ini yang penting. Ya. Terus langsung kemudian apa sih yang pertama manfaat dari sayur
ya, manfaat dari sayur. Di situ ada ya. Oke. Nih, yang pertama sebagai sumber vitamin mineral bagi tubuh kita. Yang paling jelas itu. Ya, sumber vitamin sama mineral, bukan sumber karbohidrat ya. Ya. Nah, ini sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian membantu menurunkan kolesterol dalam tubuh kita. Bermanfaat. Kemudian membantu mempertahankan imunitas tubuh. Ya. Kemudian menurunkan risiko kanker karena kandungan antioksidannya. Ini manfaat ya secara umum untuk sayuran. Lanjut. Nah, ini secara karakternya ini ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kandungan airnya itu 96% kandungan air ya. Kandungan airnya 96%. Terus yang kedua kaya vitamin dan mineral baik untuk kesehatan tubuh. Proses pemasakan membuat sayur lebih lunak sehingga mudah dicerna. Enaknya itu. Terus kaya serat, ya kaya serat. Lalu yang membantu melancarkan BAB, mengandung lemak nabati yang baik untuk kesehatan jantung kita. Setelah beberapa materi, ini ada lembar tugas. Nah, ada lembar tugas, silakan. Ya, satu kelompok. Yuk, silakan dikerjakan bersama. Oke, silakan. Satu 20 menitan ya. Bisa mempresentasikan hasil daripada lembar kerjanya ya. Yang siap kelompok mana? Ini kan. Oke, silakan. Bisa diperhatikan, nanti bisa ada sanggan dan lain-lain dapat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Zenia Rahman Hisan, ini ada Isnaini Setianingsih, kemudian Ujiya Pratiwi dan Desi Almunawara. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, sip. Jadi ini disediakan gambar, kemudian disuruh mengidentifikasinya mulai dari nama, kemudian tentunya diikutin apa dan sebagainya. Yang pertama itu ada sayur bayam. Sayur bayam ini Apa? Betul bayam itu? Ya, betul. tempat tumbuhnya berada di dataran rendah. Iklimnya iklim tropis, kemudian morfologi jenis sayurannya dari daun. Dan Langsung dibaca bersama itu. Nah, kan punya semua kan? pigmentnya klorofil, sayuran hijau. Kemudian yang kedua itu ada sayur wortel, tempat tumbuhnya di dataran tinggi. Kemudian tempat iklimnya tropis. Morfologi jenis sayurannya dari umbi, pigmentnya karoten. Kemudian yang nomor 3 itu sayur brokoli, tempat tumbuhnya di dataran tinggi. Iklimnya iklim tropis, morfologi jenis sayurannya dari bunga, pigmentnya klorofil. Kemudian sayuran yang keempat itu kentang, tempat tumbuhnya itu di dataran tinggi. Yang kedua itu di dataran tinggi Dieng. Kemudian iklim tempat tumbuhnya itu tropis, morfologi jenis sayurannya dari umbi, pigmentnya atau satin. Untuk selanjutnya ada tomat. Tempat tumbuhnya ada di dataran rendah, iklimnya ada tropis, terus morfologi jenis sayurannya buah, pigmentnya hipopin. Yang keenam ada buncis. Tempat tumbuhnya ada di dataran rendah, terus tempat tumbuhnya di iklim tropis, morfologinya jenis bolong, pigmentnya klorofil. Selanjutnya ada sawi putih. Tempat tumbuhnya di dataran rendah, iklimnya di tropis, morfologi jenisnya daun, pigmentnya klorofil dan tanin. Yang kedelapan ada cabai merah. Tempat tumbuhnya ada di dataran rendah, iklimnya ada tropis, morfologi jenis sayurannya ada buah, pigmentnya antosianin. Asparagus dataran tinggi, iklim tropis, morfologi batak, pigmen klorofil. Terus
gambar dataran rendah, iklim tropis, morfologinya buah, pigmennya klorofil. Lobak dataran tinggi, iklim tropis, morfologinya ubi dan pigmennya tanin. Kampung dataran rendah, iklim tropis, morfologi daun, pigmen klorofil. Bangkol dataran tinggi, iklim tropis, morfologi bunga, pigmen tanin. Daun merah dataran tinggi, iklim tropis, morfologi ubi, pigmen antosarpin. Terong dataran rendah, iklim tropis, morfologi buah, pigmen antosianin. Dan cimir dataran rendah, iklim tropis, morfologi batang, pigmen klorofil. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan Silakan kalau ada sanggahan. Ya, oke, kelompok 4, monggo. Introduksi bertanya ini sebenarnya saya bukan memberikan sanggahan atau masukan, tapi saya izin bertanya. Untuk asparagus ini, apakah asparagus bisa dimakan secara langsung atau perlu pengolahan lebih lanjut untuk bisa dikonsumsi? Silakan, asparagus. Oh, berarti nomor berapa ya? Nomor 9 ya? Nomor 9, oke. Bisa dimakan langsung atau harus diolah dulu asparagus. Itu gambarnya ada? Ya. Kira-kira harus dimasak dulu atau langsung bisa dikonsumsi? Yo. Makan mentah maksudnya? Ya, iya. Bisa? Silakan. Gimana? sih menjawab dari hasil diskusi kami karena kami belum tahu pasti. Menurut kami itu perlu diolah terlebih dahulu karena Rasanya wangi. Pernah merasakan? dari baunya. Oh, dari bau. Gimana? Ada yang sanggahan lagi? Ya, nomor 1 monggo. Nama Alika Putra ini dari kelas 11 APHP PSSI nomor 2. Tadi disebutkan bahwa kecipir itu maksudnya di batang. Bukan kecipir. Oh, maksudnya? Jawabannya. Tapi tadi di video yang diputar oleh bapaknya kecipir itu maksudnya buah. Ya. Kecipir? Masuk di situ. Gak apa-apa, ini kan pendapat, ya kan? Gak masalah, nanti bisa diganti, ya. Sebagai catatan maksudnya ya. Oke, terus ini mau jawabnya gimana? Gak bisa ya, harus dulu. Katanya baunya langu. Kalau dari baunya itu langu, jadi untuk menghilangkan langunya itu biasanya diolah. Oke, terus untuk kelompok 1 tadi kecipir masuk ke buah. Ya. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, kita kasih hapus untuk kelompok 3. Jangan dulu. Oke, ya, karena tadi ada yang menyanggah, tanya dan pertanyaan yang luar biasa dapat. Oke. Ini ya, yang satu sini ya. Oke. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan terkait membahas aktivitas komputer. Sebelumnya, introduksi sedang mengenalkan diri. Saya Dina Beranisi dari kelas 11 APHP PSSI. Saya Muhammad Ramadan dari kelas 11 APHP Persensi 17. Saya Sania Ramadhan dari kelas 11 APHP Persensi 23. Saya Alika Putra dari kelas 11 APHP Persensi 22. Dari hasil diskusi kami ditentukan wortel ya, dataran tempat tumbuhnya yaitu dataran tinggi, iklim tempat tumbuhnya yaitu tropis, morfologi jenis sayuran, umbi dan pigmentnya Lain. Yang ketiga ada brokoli, dataran tempat tumbuhnya tinggi, iklim tempat tumbuh tropis, morfologi jenis sayurannya bunga, pigmentnya klorofil. Yang keempat ada mentah dengan dataran tempat tumbuhnya dataran rendah, iklim tempat tumbuh tropis, morfologi jenis sayuran umbi dan pigmentnya Antosianin. 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 Yang kelima ada tomat, dataran tempat tumbuhnya itu rendah, iklim tempat tumbuh tropis, morfologi jenis sayuran buah, pigmentnya likopen. Yang keenam ada buncis, dataran tempat tumbuhnya rendah, tapi iklim tempat tumbuh tropis, morfologi jenis sayurannya polong,
pigmennya klorofil. Yang ketiga Betawi, dataran tempat tumbuhnya dataran tinggi, iklim tempat tumbuh tropis, morfologi jenis sayuran, daun, pigmennya klorofil. Yang keempat ada cabai merah, dataran tempat tumbuhnya rendah, iklim tempat tumbuh tropis, morfologi jenis sayuran, buah, pigmennya antosianin, pH rendah. Oke, lanjut. Diasparagus, tempat tumbuhnya dataran tinggi, iklim tropis, jenis batang dan pigmen klorofil. Ada gambas, dataran tinggi, iklim tropis, morfologi jenis buah, sayuran jenis buah, pigmen klorofil. Ada lobak, dataran tinggi, iklim tropis, jenis umbi, pigmen antoksanin. Ada kangkung, dataran rendah, iklim tropis, jenis daun, pigmen klorofil. Selanjutnya ada tembakau, dataran tempat tumbuhnya itu tinggi, iklim tropis, jenis morfologinya itu bunga, pigmennya antoksanin. Selanjutnya ada bawang merah, dataran tempat tumbuh itu rendah, iklim tropis, jenis umbi, pigmennya antosianin, pH rendah. Yang selanjutnya ada terong, dataran tempat tumbuhnya itu bisa di dataran rendah dan tinggi, iklim tempat tumbuhnya tropis, morfologinya jenis buah, pigmennya antosianin, pH tinggi. Yang terakhir ada kecipir, dataran tempat tumbuhnya itu tinggi, iklim tempat tumbuh tropis, jenisnya buah, pigmennya klorofil. Oke. Sekian dari kami buat ada pertanyaan kami silakan. Instruksi, izin bertanya. Siswi senior Ramadisa dari kelas 11 APAP nomor siswi 11. Tadi Oke. disebutkan bahwa kentang itu tempat tumbuhnya di dataran rendah. Sedangkan setahu saya itu biasanya kentang itu daerah terkenalnya itu dari Dieng. Dan Dieng itu masuk di dataran tinggi. Instruksi ini menjawab, menurut saya karena sepengetahuan saya di daerah saya itu ada yang budidaya ternak itu di daerah dataran rendah, jadi saya kira ternak ini bisa tidak di dataran rendah. Itu. Jadi hampir diketahui bahwa untuk kentang itu kebanyakan atau istilahnya informasinya itu di dataran tinggi. Ya. Nah ini menyampaikan bahwa tapi kok ono yang desaku ditanduri kentang kok bisa padahal di dataran dan mungkin saja nanti jadi apa itu? Kalau kan mungkin sekarang ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis yang tidak hanya yang bisa ditanam di dataran tinggi saja, bisa juga ada di dataran karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya sehingga bisa dikondisikan seperti itu. Kalau kita tahu dulu misalnya ada beberapa buah ya, nah isok ditandur kok daerah monotok ya, contoh misalnya apa ya, kelengkeng Bandungan ya, nah ditandur ini gak iso kulit misalnya, tapi dengan perkembangan teknologi dan sebagainya itu bisa memungkinkan kelengkeng tersebut bisa kita tanam di daerah kita dengan varietas yang berbeda. Oke, nggak apa-apa, semuanya masuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, itu. Yang lain, monggo. Pertanyakan aja sempat dengan naik jika lanjut itu biasanya kalau jadi apa ya? Kipir. Instruksi ini menjawab, Ya. biasanya kalau setahu saya itu bisa diolah jadi sayur buat makan atau bisa dibuat pecel. Pecel bisa, campuran ya, saya pernah nemu itu. Terus ada yang mudah sekali apa? Langsung di tumis ya, oseng atau tumis ya, itu bisa. Ya, jadi langsung gampang aja, pokoknya diisi, terus dikasih bumbu itu aja udah jadi. Nah, mau poso, insya Allah luar biasa nih Pak, ya kan? Itu bisa diterima? Ya, ada yang lagi? Cukup? Oke, kita kasih aplaus untuk
kelompok satu, silakan kelasnya. Ini tutup ya. LKPD-nya ya. Jadi sedikitnya memang namanya apa namanya ya, istilahnya pendapat dan sebagainya ya, kita harus bisa menerima ya, dan nanti kita apa namanya, kita satukan persepsi karena tadi ya sebagian besar seperti itu. Warna pigmen ini masuk ke apa sih kan gitu ya, bisa saja seperti itu. Maka kita memang harus banyak-banyak mencari literasi, mencari apa ya, informasi biar yang tepat itu seperti apa. Tidak mesti sayurannya itu warnanya apa namanya, misalnya warnanya putih, oh pigmennya bisa saja bisa menghasilkan warna selain itu ya. Oke ya, siap. Orang Ayo, kita harus seger gimana kamu sini lebih kesini lebih semangat kayaknya ya. Tadi ada sedikit masalah teknis, nggak tahu ya. Teknis. Oke, untuk biar semangat, ya ya. Oke, ada satu permainan ini, ada satu permainan. Coba bisa mengikuti kata-kata saya yang saya ucapkan ya, bisa. Oke ya, coba kalau 4. Terong bayam. Jagung terong. Terong bayam. Jagung pete. Terong ayam. Terong bayam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Kita kasih aplaus kelompok 4, kita kasih aplaus untuk terong ayam, tapi mereka masih mengikuti terong ayam, berarti luar biasa. Mengikuti terong tidak, tadi tetap mengikuti terong ayam. Ini betul untuk kalian semua ya. Kita sepakati bersama di sini untuk mengidentifikasi apa sih tujuan tadi. Ayo, tujuan pembelajaran kita apa tadi? Mengidentifikasi, analisis. Oke ya, tadi ya, masih ingat ya? Oke, coba kita lihat kesimpulan kita sepakati bersama. Sayuran. Yang pertama apa? Sayuran adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan. Vegetatif sama apa? Vegetatif daun, batang, bonggol ya. Terus untuk vegetatif bunga ada apa? Ya. Oke. Terus yang kedua, manfaatnya apa sih? Sepakat ya? Tiga, karakternya. Ini ada plus minus. Berarti kalau plus ini adalah positif berlebihan ya. Kandungannya bisa 96%, mudah dicerna, kaya serat, lemak dan seterusnya. Yang kedua, kekurangannya mudah rusak. Atau fleksibel itu ya. Makan lama, terlalu lama dimasak. Ya, kalau enak selalu bergede ya pemenang ngantuk, terus ngantuk kayak mau ditinggal ngantuk, maka sayuran akan bisa berkurang banyak ya kan, terlepas. Terus ciri-ciri umumnya ini tidak ada bekas benda asing ya, bekasnya sudah ada bahan kimia lainnya. Terus sayuran berdasarkan morfologi tadi ada 8 yang penting ini. 8 ini jadi patokan. Yang pertama apa? Jadi ada berapa jumlahnya? 8. Oke. Terus pigmennya secara garis besar dibagi menjadi 3. 1. Gampang sekali ya kalau yang ini yang apa namanya jauh, maaf, yang klorofil berarti dia hijau. Ya.
apa ya? Kangkung, terus jadi kan jadi batang. Batang kan ya? Dia bisa daunnya maksudnya. Ini kan diambil dari satu ya. Diambil dari apa? Ini klorofilnya ya, dari bagiannya itu. Terus itu mesti tak bawa apa ya? Kangkung ya? Nah, kangkung yang jelas ya. Ini kok bisa dikenek dulu ini. Tapi kalau disiram air, gue jegeng-jegeng biasanya. Jegeng-jegeng. Kemarin itu saya ambil jam berapa ya? Siang. Pagi mana? Pagi tapi ini masih lumayan. Malamnya kita masukkan air, itu ternyata dia bisa juga, akhirnya bisa kuat. Antosianin ya dan karyopin. Nah ini kesimpulan yang kita dapatkan dan kita sepakati. Kira-kira ada pertanyaan? Ya? Tapi saya ingin bertanya, Ya? kadang kan orang tuh memasak nangka, Buah nangka, maksudnya nangka ini masih udah kok. Udah, ya. Orang nongkrong kok tuh jalannya. itu kan misalnya kalau orang kayak bikin gudeg itu Ya. kan dimasaknya itu apa? Ya. Itu apakah vitamin dan mineral yang lain di dalamnya ada kurang banyak atau gimana juga? Kalau secara teori jelas ya, tadi sudah disebutkan. Apapun sayurannya itu tetap kandungannya akan mudah lepas atau berkurang. Cuma ini kebutuhan manusia. Kalau kita menggodongnya, mengedangnya, nah itu hanya waktunya singkat. Biasanya iseng atos. Karena kita kalian butuh ngawak dewe iki koyo piye? Contoh ae. Paling gampang ini yang jelas bayam ya. Bayam itu kan yang bagus malah apa? Cenderung sidik menopes ataupun masih tetap bisa. Tapi kan orang kadang dia suka yang ini. Kebutuhannya seperti apa? Jadi karena jawabannya seperti itu. Secara teori ya jelas artis itu bahwa semakin sayuran lebih lama rebus memasak ya ini ya. Nah itu akan mudah banyak melepaskan kandungan. Ya. Ada yang lain? Satu pertanyaan lagi sebelum berakhir masa jabatan kita. Masa jabatan. Akhir pembelajaran kita. Oke ya. Kalau tidak ada, ya. Izin bertanya. Di Indonesia kan mungkin udah banyak budidaya asparagus. Itu kenapa harga jual sekarangnya itu mahal? Kemarin saya lihat itu 1 kilo itu sekitar 50.000. Itu apa penyebabnya? Apakah karena susah tumbuh atau? Ya bisa 2, bisa 3, bahkan bisa lebih. Yang pertama mungkin karena kandungannya luar biasa. Ya. Terus yang kedua, pengaruh pasar. Ya, pasar ini permainan pasar itu bisa saja. Ya, sebenarnya barang itu jauhnya akeh, tapi dikeluarkan sedikit biar apa? Nah, permainan pasar bisa. Ya. Terus yang ketiga, kaitannya masalah penanaman ya. Kenapa kok di luar di Indonesia jarang ditanam? Nah, karena setiap tanaman pasti kan itu memiliki karakter masing-masing yang harus ditanam di wilayah tertentu, tempat tertentu misalnya seperti itu ya. Nah jadi bisa saja disebabkan karakter, tapi simpelnya itu jadi itu kalau Jawa asparagus. Oke, yang terakhir ini sudah kita simpulkan, sudah kita presentasikan tadi, sudah kita simpulkan bersama, dan terakhir kita lihat. Bentar ya. Kita lakukan kegiatan yang terakhir yaitu post test. Silakan, ini ada 5 soal saja. Langsung dikerjakan di balik LKPD. Silakan, saya kasih waktu 5 menit karena waktunya 3 menit.
Ini kegiatan belajar kita cukup dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bahkan semuanya kalian bisa sehat, bisa sesuai dengan yang kalian cita-cita. Dan apa? Soleh dan satu, tetap semangat ya. Perjalanan kalian masih panjang, masih lama sekali untuk kalian berkarir menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang pasti selain itu untuk kaitan selebihnya untuk prestasi kalian bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ya. Saya mendoakan kalian, saya doakan dan kalian juga mendoakan saya segala sesuatu semuanya yang ada di dunia ini pokoknya baik. Itu ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Silakan untuk dipimpin berdoa lagi. Saya sebelum penutup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita sudah 2 kali pertemuan ya. Sebenarnya kalau ada salah yang saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi setelah ini jangan pulang dulu, kita cekak saja. Oke ya. Nah, mau masih jam sendiri yang buku saya entah berapa. Nanti setelah ini saya juga pergi lagi mau ke Solo yang mobilnya bisa selamat. Tujuan dan yang saya harapkan bisa selamat. Gitu ya. Oke, tepuk semangat. Terima kasih atas kerjasamanya. Monggo kita tutup berdoa dulu ya. Silakan ditutup. Ini salah satu di tempat tidak apa-apa. Ya, tunggu. Berikan semuanya. Grup siap, gerak. Pembelajaran melaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran. Sudah mulai. Sudah selesai. Silakan tempat gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.